bagimu negeri jiwa raga kami. Ini untuk anak-anak saja, tidak usah untuk orang dewasa. Negeri itu tempat yang dikenang. Bahkan negeri itu hanya sebuah desa. Mungkin kering, mungkin miskin. Tapi ketika kita berada di tempat yang jauh, kita itu rindu. Kita itu punya rasa rindu pada desa. Pada desa. Banyak kekurangannya, tapi desa itu memberi jauh lebih banyak. Desa memberi kita lebih banyak hal daripada kekurangannya. Jadi kita juga punya rasa cinta pada desa. Ini untuk anak-anak sederhana, Bung. Nah, sekarang saya ingin mengajak para viewers kembali ke masa lalu, mengenang kemuliaan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak, mari kita mulai dari SMP. Kenangan di masa SMP. Itu perlu dibuat karena saya ingin mengajak Anda sekalian berbicara tentang dunia pendidikan kita. Nah, dunia pendidikan kita. Saya ada di SMP Negeri 12, Jalan Wijaya 9, Jakarta. Bung, kawan-kawan saya tidak ada yang bisa saya temui. Iya, saya waktu masuk UI, jadi itu beberapa tahun kemudian, itu ketemu satu anak dari SMP 12, tapi lain kelas. Karena kelas kami itu ABCD itu sampai F. Seingat saya apakah sampai FG, apa sampai G atau tidak, tapi itu A, B, C, D, E, F, panjang sekali. Nah itu anak dari kelas lain, dia masuk Fakultas Kedokteran. Saya masuk di sekolah yang namanya sekarang itu FISIP, dulu namanya FIS, Fakultas Ilmu Sosial, belakang diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial. Nah saya tidak ingin bicara tentang fakultas. Yang ingin saya bicarakan kawan-kawan saya itu ada di mana? Ada di mana? Ada satu sesudah saya barangkali kelas tingkat 3 atau tingkat 2, itu ada satu yang masuk Fakultas Hukum, itu geng saya. Namanya Ali Akbar, anak Gang Kirai, Cipete. Bung Sunarso, anak Senayan, tidak pernah ketahuan. Del Rizal, rumahnya di Margaguna, tidak pernah ketemu. Itu hilang. Dunia itu hilang begitu saja. Sehingga kalau saya mengenang sekolah, itu mengenang beberapa kesenangan dalam pelajaran olahraga. Karena itu lari-lari dan memang kita senang-senang. Lalu ada yang menakutkan itu untuk saya, ilmu kur. Ya untuk saya menakutkan ilmu kur, dan sejak kecil saya sudah bersumpah semenjak SMP itu, saya tidak akan hidup melalui ilmu semacam itu. Saya akan hidup dari bahasa. Ya begitu. Saya tidak punya kegetiran dalam relasi saya dengan sekolah, dengan guru-guru, maupun dengan kawan-kawan. Isinya kebahagiaan dan rasa senang. Kalau diingat sampai sekarang itu, bahkan rasanya ingin menemui satu persatu yang masih ada, ya banyak yang masih ada, tapi di mana? Bung, semacam itu. Beda jauh dari pengalaman anak saya. Anak saya di SMP 88, Selipi, Jakarta Barat, itu pengalamannya itu getir. Kalau anak-anak itu tidak langsung mengenai anak saya sendiri, tapi itu pengamatan anak saya tentang sekolah. Itu ada anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan guru, gurunya bilang tuh goblok. Terus ada yang ditendang. Jadi sekolah itu membuat
perasaan anak-anak itu trauma. Takut bahkan ke tingkat takut yang lebih tinggi, yaitu trauma itu. Yang lainnya itu takut. Mengenang nama sekolah itu selalu tidak beres. Tapi waktu SMA keadaan sedikit berubah dan anak saya mengenangnya sebagai sesuatu yang ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anak saya kemudian masuk jurusan filsafat UI yang diundang itu, pakai undangan itu. Tidak usah tes. Ya dia happy dengan sekolah itu. Tapi tentang pengalaman SMP, anak saya tidak pernah mengalami yang buruk-buruk, tapi mengingat kembali pengalaman kawan-kawan, anak saya juga menjadi trauma, lalu mengambil keputusan tidak akan menyekolahkan anaknya, artinya cucu saya, di Jakarta. Anak saya mengambil keputusan itu. Cucu saya sekarang ini baru 1 tahun, ini cucu dari anak yang kedua. Anak yang pertama udah gede-gede, mereka ada di Jepang dan sekolah dengan kesenangan. Nah, Bung, sekolah membuat trauma, sekolah membuat malas, itu ternyata banyak elemennya. Upacara yang berisi petuah-petuah yang tidak berjejak di bumi. Anak sekecil-kecil itu sudah dinasihati, pikirkan masa depanmu. Anak SMP disuruh mikirkan masa depan dan diulang-ulang. Setiap upacara. Itu saja yang bisa disampaikan oleh gurunya. Atau menegur. Kadang-kadang menegur murid tertentu yang diomongin dalam upacara ini. Dan itu sebuah ketakutan. Sebuah ancaman. Bung, sekolah untuk anak-anak. Ini kalau sekolahnya di luar negeri, ya taruhlah di Amerika, di Eropa, atau di Australia. Anak saya nomor 1 menikmati betapa gembiranya sekolah. Tidak ada anak yang trauma, yang ketakutan, dan malas membayangkan sekolah hari Senin. Membayangkan hari Senin. Nggak ada, karena sekolah menggembirakan. Sekolah menggembirakan. Jadi gembira. Sekolah itu gembira. Ada sekolah imajiner dalam novel. Dalam novel yang saya tulis, dalam novel The President, itu ada sekolah imajiner yang guru-gurunya mendesain suasana sekolah. Itu menggembirakan. Anak-anak di masa libur panjang, mereka itu tidak mau libur. Mereka ingin tetap bergembira di sekolah dan ketemu dengan semua kawan di kelas-kelas yang lain, dan mereka bicara sekolahku itu surgaku, macam gitu. Gembira, Bung, tapi itu dengan satu desain. Sekolah yang anti mainstream, yang tidak sama dengan pada umumnya, yang gurunya galak, gurunya menakutkan dan sebagainya, atau gurunya tukang nasihat. Apalagi, Bung, jangan lupa ada guru bimbingan dan penyuluhan, guru BP. Guru BP itu guru yang urusannya itu ngintip problem-problem anak-anak dan dimarahi. Dan kalau dimarahi itu dinasihati, Bu. Nasihat, tapi nasihat itu betul-betul membuat trauma. Tidak ada yang menyenangkan. Tapi umpamanya pengalaman anak saya yang nomor 1, sekolah di Australia, itu masuk sekolah itu dengan kegembiraan, karena di sana itu anak sekolah boleh tidak masuk untuk sesuatu kepentingan kepentingan macam-macam, tapi selama kau tidak masuk, kau harus punya catatan harian, dan kemudian gambarkanlah peristiwa di tempat di mana kau berlibur.
entah dimanapun, itu ada catatan harian yang menggembirakan, ceritakanlah kesenanganmu pada kawan-kawanmu. Ada cerita dalam tulisan-tulisan, ada cerita dalam lukisan. Ya lukisannya anak-anak. Dan lukisan anak-anak, Bung, ya namanya anak-anak, itu ditempel di kelas. Tanda anak-anak dihormati. Kalau guru-guru kita, itu anak-anak sudah dibilang, goblok kamu, goblok. Ya goblok nanti. Tapi kalau karyanya anak-anak, karya cuma sekedar lukisan seadanya, itu mesti dicek sama guru, dan guru membawanya ke depan kelas. Oke, anak-anak dengarkan. Ini liburan, dia membuat gambar seperti ini. Bagus apa enggak? Bagus. Udah keren, Bung. Keren. Anak-anak dihargai. Ketika anak-anak dianggap pandai dan dijunjung tinggi bahwa kamu itu pandai, itu ada timbul apa yang namanya self-confident. Itu keren, Bung. Sekolah kita mematikan self-confident itu. Banyak pelajarannya. Bahkan anak TK pun sudah harus berbicara bahasa Inggris. Bung, saya kasih tahu ya, saya sudah berpengalaman tentang sekolah-sekolah. Anak yang belajar bahasa Inggris sebelum SD, jadi zaman TK, dan nanti anak itu belajar bahasa Inggris sesudah SMP, sama saja, Bung. Sama saja, Bung. Lain hal kalau mereka, anak-anak kecil-kecil itu sudah fasih berbicara. Enggak, belajar bahasa Inggris bukan soal berbicara. Yang kita pelajari bahasa Inggris itu namanya ilmu bahasa. Ilmu bahasa, jadi ilmu. Bukan belajar berbicara Inggris. Nah ini punya efek, Bung, begitu banyak. Dan sekali lagi mari kita kembali ke anak-anak yang hari Senin itu malasnya minta ampun. Ini di dunia nyata. Sekarang di dunia, tadi ada sekolah imajiner dalam sebuah novel namanya The President, itu menggambarkan sekolah yang demikian menyenangkan. Itu hanya bisa diciptakan oleh guru-guru tertentu. Nah sekarang mari kita kembali ke dunia imajiner yang lain. Ini tentang Amerika. Tapi ini bicara tentang anak-anak nakal sekali. Nakal sekali, tapi itu anak-anak nakal itu tanda keistimewaan masa depan. Semua anak nakal itu tanda istimewa. Guru kita ngeliat anak nakal, ada yang diusir, Bung. Diusir dari sekolah dan pindah ke sekolah lain. Kalau nakalnya itu sudah termasuk nyolong ini dan itu ada yang ditangkap polisi dan diurus oleh polisi. Bung, polisi tahu apa tentang pendidikan? Anak kecil itu udah diurus oleh polisi. Saya praktikum di kepolisian, di Metro Jaya. Dulu namanya Komdak, Komando Daerah Angkatan Kepolisian atau macam gitu. Itu di bagian reskrim, reserse kriminal, dan ganti lagi di Binapta, pembinaan pemuda dan wanita. Itu ngurusi anak-anak kecil-kecil, anak nakal yang dikirim kepada polisi supaya dibereskan. Polisi tahu apa tentang pendidikan? Nah, ini di Amerika itu ada namanya Tom Sawyer, itu novel yang bagus sekali, menggambarkan Tom anak nakal, dan dia pandai sekali menipu bibinya. Menipu buleknya, bahasa kita buleknya, tantenya. Tom, ini jam sekolah, Tom. Wah, dia mengerang-erang. Kamu apa? Gigiku, Bi. Gigiku sakit, Bi. Ya sudah. Kamu minum apa? Dan kamu nggak usah sekolah. Tapi bibinya ditipu mentah-mentah itu. Itu tidak bagus, Bung, dalam perspektif para pendidik kita. Tidak bagus. Itu sebuah kenakalan, siapa tahu malah dianggap kejahatan. Tapi Tom Sawyer melakukan itu dan menunjukkan sikap tidak suka pada sekolah pada hari Senin. Kita tidak tahu apa Tom, tidak ada gambarannya apa Tom itu bodoh,
Tapi kesan kita tidak butuh. Anak itu tangkas, terampil, dan luar biasa. Luar biasa. Kenakalan masa kecil adalah tanda keistimewaan masa depan. Dah itu dalil. Terus ada Bung, guru-guru kita yang fatal lagi. Kalau Tom Sawyer itu anak di sekolah kita, wah anak itu mesti dikeluarin. Banyak anak-anak dikeluarin yang kayak gitu-gitu. Tadi contoh tempat praktikum saya di Reskrim, Reserse Kriminal dan Binapta itu tadi, itu tanda-tanda guru-guru, artinya dunia pendidikan menyerah, dan anak-anak yang harus dididik itu diserahkan kepada polisi yang tidak tahu pendidikan. Polisi yang tidak mengerti cara mendidik anak, tapi begitulah solusi di masyarakat kita. Nah, Tom Sawyer tidak begitu. Kalau Tom Sawyer itu anak Jakarta, mungkin dikirimlah itu ke Binapta atau ke Reskrim dan mengalami sesuatu trauma justru karena tidak ada di sekolah itu. Bung, satu lagi. Ini sekolah di Jepang. Ada anak kecil, nakalnya bukan main. Anak itu nakal karena dia selalu bikin berisik di sekolah. Anak itu tidak boleh di sekolah itu narik laci meja. Tapi anak kecil ini narik laci meja, tutup lagi, buka lagi, dan berisik. Itu yang dilarang oleh guru. Selain itu, dia berdiri di tepi jendela. Dan omongan dengan seseorang di luar. Gurunya sampai nanya, loh kok kamu tuh ngomongan siapa? Ini di kelas kamu omongan sama? Enggak, aku mau ngomongan sama burung. Dunia imajinasi anak-anak, burung itu sesuatu yang luar biasa. Diajak ngomong, gembira dia ngomong sama burung. Tapi ngomong sama kawan-kawan sekelasnya, ngomong sama gurunya, gembira apaan? Susah sekolah itu. Di sono pun ada unsur semacam itu, tapi solusinya lebih keren, Bung. Anak itu dipindahkan ke sekolah yang kira-kira cocok dengan kebutuhan psikologis si bocah dengan kebutuhan sosial si bocah. Itu sekolah yang dia tempat dipindah itu, ruang kelasnya itu gerbong kereta api yang dirias-rias begitu rupa sehingga agak mirip dengan sekolah. Di situ anak itu menemukan kebahagiaan luar biasa karena sekolahnya itu istimewa. Di sekolah tidak ada orang yang dimarahi. Tidak ada orang bodoh, tapi yang diajarkan itu, mari kalau makan siang, mari kita menikmati yang dari laut dan dari gunung. Itu makan siang. Anak sekolah kita sampai sore, jadi menikmati apa yang dari laut dan dari gunung. Itu yang dari laut itu makanan itu apa saja yang dari ikan dimasak apa saja pokoknya itu dari laut. Apa yang dari gunung, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau mau makan namanya mari kita menikmati yang dari laut dan dari gunung. Dan anak itu gembira. Terminologi ya, konsepnya guru mengatakan itu sudah satu pelajaran. Waktu mengatakan yang dari laut dan dari gunung itu makanan sehatnya sehat. Tidak harus mewah, tapi itu makanan sehat. Bung dan anak-anak dijejali gagasan tentang makanan sehat, keren sekali. Anak itu gembira di sekolah. Dan anak yang berdiri di tepi jendela di sekolahnya yang lama dan ngomong sama burung, itu namanya Toto-chan. Itu sebuah novel anak-anak keren. Novel tentang pendidikan yang luar biasa keren. Belum pernah ada sekolah sekeren itu di dunia. Kecuali yang saya tidak tahu, karena mungkin tidak ditulis dalam novel. Tapi Tom Sawyer, kisah anak-anak nakal, ya betul memang itu nakal, tapi Tom Sawyer juga dididik oleh bibinya dan tidak menjadi anak nakal yang berandalan dan sebagainya. Dia anak pandai, nakal tapi pandai. Boleh. Toto-chan anak nakal pindah sekolah dan menemukan sekolahan yang begitu dahsyat dan membuatnya sekolah adalah surgaku, seperti novel dalam The President, novel imajinasi, dunia pendidikan dalam imajinasi.
Bung, begitulah dunia pendidikan kita. Dan saya merasakan, saya ada di tempatnya Tom Sawyer, saya ada di tempatnya Toto Chan. Gadis kecil di tepi jendela. Keren, Bung. Dunia masa kecil itu keren kalau dirumuskan dengan keren oleh tangan-tangan yang memang keren. Tapi di Indonesia kita ini tertinggal jauh. Dan kalau sekarang katanya kalau guru itu ngata-ngatain anak, goblok kamu. Itu katanya dituntut oleh orang tuanya. Begitu saja dituntut dan gurunya mesti diberi pendidikan kembali. Jadi gurunya harus sekolah lagi. Dan kalau ada guru yang nendang anak si murid, orang tua murid datang melaporkan kepada kepala sekolah dan tindakan-tindakan tidak senonoh semacam itu tidak boleh terjadi, dilarang, dan sekolah memberi kenyamanan bagi anak-anak. Tapi Bung, kenyamanan itu sampai saat ini sebenarnya belum terlalu nyaman karena anak-anak itu masih terteror oleh pelajaran yang terlalu banyak. Anak-anak yang tahu nanti itu akan mengambil jurusan ilmu sosial. Itu harus belajar juga ilmu eksak yang macam-macam itu. Ya anak seperti itu ya bertanya, apa gunanya? Aku itu nanti tidak akan hidup dari ilmu ukur, tidak akan hidup dari matematika. Tidak. Aku takut sama matematika, aku tidak senang. Bung, mengapa guru tidak sensitif? Mengapa kurikulum tidak bisa memperhitungkan supaya sekolah itu membuat anak-anak senang? Supaya kalau hari libur, orang yang berlibur dengan biaya mahal, mendingan anak-anak itu tidak mau libur. Mereka masuk sekolah. Meskipun di sekolah juga tidak pelajaran, mungkin ada aktivitas apa. Dan kelas-kelas yang lain juga datang sekolah itu. Dan sekolahku, surgaku. Bung, saya yakin Indonesia bisa menciptakan suasana sekolah. Sekolahku, surgaku. Tapi ada syarat di antaranya, janganlah memberi salam hanya kepada sesama agama. Tidak boleh. Salam ya salam bagi kehidupan. Innallaha wa malaikatihi yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya itu memberi salam kepada Rasulullah. Ya Allah aja memberi salam. Maka kalau kita memberi salam kepada anak-anak non-muslim, anak agama apapun kita kasih salam, apa salahnya? Malaikat nyalam, nah kita juga memberi salam dan terciptalah dunia pendidikan yang menyenangkan, sekolahku, surgaku. Wah, kayak apa Bung? Saya sudah menjadi usia 70, senang dengan dunia pendidikan, membayangkan indahnya dunia pendidikan, dan membuat anak-anak mestinya diberi lagi pelajaran sastra. Sastra itu sebuah dunia imajiner yang luar biasa. Berpuluh-puluh kali lebih luar biasa daripada realitas di sekolah kita. Di sekolahnya kayak begini anak-anak tetap senang, apalagi di rumah membaca sastra. Itu anak-anak akan memiliki kesenangan. Hari-hari isinya kesenangan, hari-hari isinya optimisme, hari-hari isinya janji-janji masa depan yang menggembirakan. Guru tidak usah terlalu banyak bawel, guru memfasilitasi, dan jangan katakan anak-anak itu goblok, apalagi kau tendang. Tidak. Guru harus bisa menjadi gurunya Toto Chan, gadis kecil di tepi jendela. Guru harus bisa menjadi bibi Polly, bibinya Tom Sawyer, yang paham pada ponakannya. Dan biarpun bibinya ditipu, bibinya juga tahu ponak aku ini sedang nipu, pura-pura sakit ini, tapi dibiarkan dan perlahan-lahan dituntun supaya anak itu senang sekolah. Nakal ya nakal, tapi anak itu tetap istimewa. Bung, Anda senang punya murid yang nakal tapi kemudian istimewa, atau Anda guru yang inginnya anak-anak itu seperti botol. Botol tenang lah itu. Tenang, nggak ada bunyi, nggak ada apa.
Tapi botol masa depannya botol. Anak nakal masa depannya istimewa. Pilih mana, Bung? Mari kita berimajinasi dan menciptakan kembali dunia pendidikan masa kanak-kanak kita. Sekolahku, surgaku, dan semua orang sahabatku. Tidak peduli hanya orang muslim. Anak-anak yang non-muslim itu ya sahabat. Itu baru surga, Bung. Kalau sekolahan mengistimewakan hanya orang muslim, sekolah itu sudah menjadi problem. Tempat kita senang-senang itu problem. Jangan sampai itu terjadi. Bangsa Indonesia bisa mendidik seperti Toto Chan, gadis di tepi jendela, sistem pendidikannya orang Jepang maupun sistem pendidikannya orang-orang Amerika. Belum lagi kita bicara tentang sistem pendidikannya di Eropa Utara, di Skandinavia yang istimewa-istimewa. Begitu Bung, saya kira mari kita bermimpi tentang kemuliaan dan kebesaran bangsa kita. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Salam, salam.